Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Lampur Ramasan. Saya dari jurusan Tadris Bahasa Inggris dari TBI 4B dengan NIM 22810300444. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah Etika Profesi Keguruan yang berjudul Organisasi Profesi Keguruan. Oke, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari organisasi keprofesian guru. Jadi, organisasi keprofesian guru itu terdiri dari 3 kata, yaitu yang pertama organisasi, keprofesian, dan guru. Jadi, organisasi adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah yang bekerjasama untuk sebuah tujuan bersama. Lalu profesi adalah jabatan atau pekerjaan seseorang yang menuntut keahlian yang didapat melalui proses pendidikan. Dan yang terakhir yaitu guru. Guru adalah pendidik dengan tugas utamanya yaitu mendidik, mengajar, membimbing, melatih, dan mengevaluasi. Selanjutnya, apa sih bentuk-bentuk organisasi profesi keguruan itu? Jadi di dalam bentuk organisasi, para pengembang tugas keprofesian ternyata cukup bervariasi. Dipandang dari segi derajat, keeratan, dan keterikatan dengan anggotanya. Lalu di dalam bidang pendidikan itu sendiri, dapat kita jumpai berbagai bentuk keorganisasian. Di antaranya adalah yang pertama yaitu union. Jadi union itu adalah persatuan. Terus union itu dalam konteks organisasi profesi keguruan itu mengacu pada persatuan atau serikat yang dibentuk oleh para guru. Tentu saja tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak kepentingan mereka sebagai anggota profesi. Dan juga di dalam union itu, para guru itu bekerja sama untuk memperjuangkan kondisi seperti kondisi kerja yang lebih baik, termasuk seperti gaji, jaminan sosial, dan hak-hak lainnya. Jadi contoh dari organisasi yang dibentuk dari persatuan atau union itu seperti PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia, mungkin dari negara lain seperti Australian Education Union, ada Singapore Teacher Union, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya itu ada federasi atau federation. Federation atau federasi itu dalam konteks organisasi profesi keguruan itu mengacu pada gabungan atau aliansi antara beberapa organisasi profesi guru. Tentu saja tujuannya adalah untuk menguatkan suara dan memperkuat peran para guru secara bersama-sama. Sebagai contoh, seperti organisasi All Indian Federation of Teacher Organization, atau mungkin Bangladesh Teachers Federation, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada alliance atau aliansi. Sama halnya dengan federasi, namun di dalam konteks aliansi ini, aliansi organisasi keprofesian keguruan itu bersifat fleksibel atau sementara dibandingkan dengan federasi yang bersifat permanen atau absolut. Jadi contoh organisasinya itu seperti Alliance of Concert Teacher in Philippines. Dan yang terakhir yaitu association atau asosiasi. Jadi asosiasi dalam konteks organisasi profesi keguruan itu kelompok atau perkumpulan yang terdiri dari para guru, dan mereka juga bergabung untuk berbagi pengalaman, belajar bersama, dan memperkuat profesi mereka. Contohnya asosiasi seperti yang kita biasa jumpai di negara-negara seperti mungkin PGRI dan lain sebagainya. Selanjutnya kita membahas tentang corak keanggotaan organisasi profesi guru. Jadi ditinjau dari segi kategorisasi
keanggotaannya. Jadi coraknya itu juga ternyata menunjuk berbagai corak keorganisasian yang bervariasi, seperti jenjang pendidikan di mana mereka bertugas, seperti di dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Selanjutnya itu ada status penyelenggaraan kelembagaan pendidikan seperti negeri atau swasta. Selanjutnya itu ada gender. Jadi di gender ini ya mungkin guru sebagai pria maupun wanita. Dan selanjutnya ada latar belakang etnis seperti Chinese atau orang Cina, Jawa, Sunda, Melayu, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu ada bidang studi atau keahlian. Jadi di dalam bidang ini itu terdapat seperti guru bahasa, matematika, fisika, dan lain sebagainya, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas struktur keanggotaan organisasi profesi guru. Jadi di struktur keanggotaan dalam organisasi profesi guru mengacu pada bagaimana para guru terorganisir dan menjadi anggota organisasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, anggota aktif. Ya, seperti yang ada di PowerPoint. Ya, yang ada di PowerPoint. Jadi anggota aktif ini para guru yang secara resmi terdaftar sebagai anggota organisasi profesi. Mereka memiliki hak dan kewajiban dalam organisasi seperti berpartisipasi dalam pemilihan pengurus, menghindari pertemuan, dan mematuhi kode etik. Selanjutnya itu ada pengurus. Ya, pengurus. Jadi pengurus itu terdiri dari para guru yang dipilih oleh anggota untuk mengelola organisasi. Pengurus juga bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan organisasi termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Selanjutnya yang ketiga itu ada komite. Jadi komite itu adalah subkelompok dalam organisasi yang memiliki tugas khusus. Misalnya seperti komite pendidikan yang bertanggung jawab atas program pelatihan dan pengembangan guru, seperti itu. Selanjutnya yaitu ada Dewan Penasehat. Jadi Dewan Penasehat ini terdiri dari para guru atau para guru senior atau tokoh pendidik yang memberikan saran dan panduan kepada pengurus, seperti itu. Selanjutnya yaitu ada anggota luar biasa. Anggota luar biasa. Jadi mereka itu dapat berkontribusi dalam bentuk dukungan atau finansial atau kerjasama, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu ada anggota kehormatan. Diberikan kepada individu yang telah memberikan kontribusi luar biasa dalam bidang pendidikan. Mereka sering kali merupakan tokoh termuka di dunia pendidikan, seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis organisasi keguruan yang ada di Indonesia. Jadi di dalam organisasi keguruan yang ada di Indonesia itu memiliki berbagai macam jenis organisasi. Dan kali ini saya akan membahas sebuah organisasi keguruan yang ada di Indonesia. Diantaranya yang pertama yaitu PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia. Jadi PGRI itu lahir pada 25 November 1945. Cikal bakal organisasi PGRI itu diawali dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda atau PGHB tahun 1912. Kemudian berubah nama kembali menjadi Persatuan Guru Indonesia atau PGI di tahun 1932. Jadi profesi PGRI juga berupaya untuk meningkatkan mutu guru sebagai penegak dan pelaksana pendidik nasional, seperti itu. Selanjutnya itu organisasi Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau yang biasa kita singkat sebagai ISPI. Jadi ISPI ini lahir pada pertengahan tahun 1960-an dan pada awalnya organisasi profesi kependidikan ini bersifat regional karena berbagai hal menyangkut komunikasi keanggotaannya.
Dan keadaan seperti ini berlangsung cukup lama sampai kongres yang pertama di Jakarta, yaitu 17 sampai 19 Mei 1984. Lalu kongres tersebut menghasilkan 7 rumusan tujuan ISPI. Di antaranya yaitu menghimpun para sarjana pendidikan dari berbagai spesialisasi di seluruh Indonesia. Yang kedua itu meningkatkan sikap kemampuan profesional para anggotanya. Yang ketiga itu membina serta mengembangkan ilmu, seni, dan teknologi pendidik dalam rangka membantu pemerintah mensukseskan pembangunan bangsa dan negara. Selanjutnya yang keempat itu ada mengembangkan dan menyebarkan gagasan-gagasan baru dalam bidang ilmu, seni, dan teknologi pendidikan. Yang kelima itu ada melindungi dan memperjuangkan kepentingan profesional para anggotanya. Yang keenam itu ada meningkatkan komunikasi antara anggota dan berbagai spesialisasi pendidikan. Dan yang terakhir itu menyelenggarakan komunikasi antar organisasi yang relevan, seperti itu. Selanjutnya jenis organisasi keguruan yang ada di Indonesia yaitu Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau yang biasa kita sebut sebagai IPBI. Jadi IPBI ini didirikan di Malang pada tanggal 17 Desember 1975 dan organisasi ini bersifat keilmuan dan profesional ini berhasrat memberikan sumbangan dan ikut serta secara lebih nyata dan positif dalam menunaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai guru pembimbing. Jadi organisasi ini merupakan himpunan para petugas bimbingan se-Indonesia dan bertujuan untuk mengembangkan serta memajukan bimbingan sebagai ilmu dan profesi dalam rangka peningkatan mutu layanannya, seperti itu. Oke, yang terakhir yaitu kesimpulannya. Jadi kesimpulannya yaitu dari pembahasan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya organisasi profesi keguruan adalah suatu wadah untuk menyatukan aspirasi dan gerak langkah para guru, di mana unsur pembentuknya adalah guru-guru itu sendiri. Oleh karena itu, guru harus bertindak sesuai dengan tujuan dan sistemnya. Guru juga harus secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi profesi sebagai sarana perjuangan dan pengabdian, seperti yang telah diputuskan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 pada bagian ke-9 tentang guru dan dosen. Sebagai profesi harus mempunyai organisasi profesi. Semua organisasi pasti mempunyai tujuan, begitu juga dengan organisasi-organisasi kependidikan yang mempunyai tujuan untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karir, wawasan pendidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian dalam masyarakat. Seperti itu. Mungkin itu saja dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.